Ya, jadi hari ini kita akan belajar kelas kata baru namanya conjunction ya atau kata hubung. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu materi kita kemarin supaya teman-teman nanti menemukan sambungannya ya. Jadi di hari pertama kemarin kita sudah kenalan dengan sentence atau kalimat ya teman-teman. Kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Nah subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predicate itu dibuatnya dari verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SES untuk present. Kemudian verb 2 untuk lampau atau past. Kemudian ada auxiliary yang ketemu sama verb. Nah, 3 jenis verb ini saja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu bukan predikat. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary bukan predikat. To verb 1 juga bukan predikat. Ya, teman-teman. Kemudian contoh soalnya kira-kira seperti ini. Jadi cara kalau saya ya tips dari saya adalah supaya lebih gampang teman-teman cari dulu predikat di soal. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal, adakah predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Is. Ya, yeah, that's right. Ada is, right? Itu adalah to be, ya. Kalau ada is MR, kalau nggak gitu was verb fix, dia adalah predikat, teman-teman. Nah, di sini isnya sebagai verb tunggal atau verb murni, ya, bukan auxiliary. Oke. Jadi di sini sudah ada predikat. Apakah sudah ada subjek, teman-teman? Belum. Belum ada. Nah, berarti kita di situ butuh subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Berarti kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? A. Kalsium. Ya, yeah, that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya, yang calcium. That's right. Nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan jenis mineral yang lain. Seperti itu. Oke, next ke contoh soal kedua. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal adakah predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Belum ada. Nggak ada ya? Oke, berarti di titik-titik karena kalimat butuh predikat, kita harus carikan predikatnya. Tapi jangan buru-buru dulu. Kita cek subjeknya. Apakah di soal sudah ada subjek kalau ditarik dari depan, teman-teman? Ada. Yaitu kata? Ya, yeah, that's right. The capacity ya, itu adalah kata benda, teman-teman. Kapasitinya, kata bendanya. Nah, itu adalah subjek. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang dia itu adalah predikat saja. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? D. B. Charlie. Oke, ada Bravo. Charlie, ada Bravo, ada Delta. Baik, mari kita Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Nah, yang alpha itu to verb 1. Masih ingat to verb 1 itu bukan predikat. Alpha nggak bisa, ya, teman-teman. Kalau yang Bravo distinguishes itu verb SES. Nah, verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Sama kayak verb 2. Nah, berarti kita tahan dulu ya yang Bravo, kita cek yang lain dulu. Kalau yang Charlie ada predikat yaitu distinguishes, tapi ada kata hubung atau conjunction which. Seperti yang kita bahas kemarin, jadi di dalam kalimat, kalau mau kita masukkan kata hubung atau conjunction, tidak boleh subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu. Kenapa? Karena nanti kalau diartikan tidak lengkap, tidak selesai informasinya. Berarti Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta distinguishing, verb ing yang berdiri sendiri tanpa to be sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Berarti delta nggak bisa ya. Berarti fix jawaban satu-satunya hanyalah yang Bravo, teman-teman. The capacity for flight distinguishes insects from other invertebrates. From the other invertebrates. Kalau diartikan kapasitas atau kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Caranya sama, cari predikat dulu atau kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Apakah ada predikat di soal, teman-teman? Kalau ada yang mana? Belum. Belum ada ya? Oke, berarti kita butuh predikat di titik-titik. Apakah sudah ada subjek? Ada. Good. Jadi kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat itu ada kata yang diawali dengan huruf besar, itu nama ya, teman-teman. Nama itu sudah pasti kata benda.
Oke, berarti the Sherman Antitrust Act, karena dia kata benda tempatnya paling depan, ya sudah itulah subjeknya. Oke, berarti kita punya subjek tapi nggak punya predikat. Carikan predikat di ABCD, teman-teman. ABCD kira-kira yang bisa jadi predikat yang mana? Alfa. That's right. Alfa. Jawabannya adalah alpha. Ya, teman-teman. Kalau yang Bravo itu in preposisi diikuti kata benda passage. Nggak bisa ya karena dia keterangan, teman-teman. Preposisi ditambah kata benda menjadi keterangan. Oke. Kalau yang Charlie di situ ada verb ing, nggak ada auxiliary sebelumnya to be ya, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta sama, ada verb ing sebelumnya nggak ada to be-nya, nggak bisa. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan Sherman Antitrust Act di tahun 1890 diteruskan secara anonymous itu secara tidak dikenali seperti itu ya, atau tidak dirasa seperti itu secara terus menerus atau turun temurun di Kongresnya Amerika Serikat seperti itu. Lanjut ke nomor 4 teman-teman, cari predikat di soal. Adakah predikat di soal? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Alright, jadi kita butuh predikat di titik-titik. Apakah sudah ada subjek di soal teman-teman? Belum. Belum ada ya. Nah, berarti kita juga butuh subjek juga. Cari ABCD yang dia subjek dan predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alfa. That's right. Jawabannya adalah yang alpha ya. Subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies. Jadi, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan sepanjang atau selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Kalau yang Bravo nggak ada predikatnya, nggak bisa ya, teman-teman. Malah ditambahi conjunction juga, yaitu when, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada satu subjek, satu predikat, tapi conjunction that di situ yang membuatnya nggak bisa. Kalau yang Delta ada kata benda, nggak ada predikat, nggak bisa. Kalimat selalu butuh predikat. Fix jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke, terakhir contohnya. Caranya sama, coba ditarik dari depan ke belakang. Kira-kira ada predikat nggak teman-teman di soal? Kalau ada yang mana? Is deluge. That's right, is deluge. Ya, teman-teman, itu adalah predikatnya. Apakah ada subjek kalau ditarik dari depan, teman-teman? Jupiter magnetic. Oke, bisa saja Jupiter magnetic field atau di depan itu ada each object ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini, subjek itu yang paling depan. Oke, berarti subjeknya adalah yang each object, teman-teman. Oke. Nah, berarti kalimat ini sudah punya subjek, sudah punya predikat. Ya, each object itu artinya setiap benda, teman-teman. Namanya aja benda berarti dia kata benda, ya. Jadi ada subjek, ada predikat, artinya. Dan kalau kita lihat di pilihan ABCD itu semuanya kata kerja. Carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat karena kita sudah punya predikat. Berarti jawabannya yang mana? C. Ya, that's right. Jawabannya yang Charlie ya, teman-teman, yang entering. Kenapa? Karena kalau yang alpha, enters itu verb ICS. Nanti predikatnya double. Ya, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat lagi. Nanti kita butuh yang namanya conjunction yang hari ini kita akan pelajari, teman-teman. Oke, tapi di soal nggak ada conjunction, di pilihan Bravo nggak ada conjunction, Bravo nggak bisa. Kalau yang Delta itu verb 1 juga fungsinya jadi predikat ya, teman-teman. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi, nanti double predikatnya. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nanti kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnet Jupiter dibanjiri oleh atau dibanjiri dengan aliran-aliran listrik seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah materi kita di hari pertama kemarin, yaitu mengenai subjek predikat. Itu adalah materi dasar yang teman-teman perlu kuasai untuk bisa mempelajari materi lanjutannya ya teman-teman. Karena untuk subjek predikat itu selalu dipakai untuk mengerjakan soal struktur apapun seperti itu. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke hari kedua yaitu conjunction, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu conjunction atau kata hubung. Oke. Sebentar. Oke, Miss. Baik, kita lanjut ke
conjunction. Jadi gini, teman-teman. Di kalimat, di dalam sentence itu kalau misalkan ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak masalah. Ya, syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung. Atau kalau saya balik, kalau di dalam kalimat mau kita masukkan conjunction satu misalnya, nah nanti subjek predikatnya harus dua. Karena fungsi conjunction ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Ya, seperti namanya. Conjunction kata hubung fungsinya sebagai penghubung. Menghubungkan apa? Menghubungkan dua posisi kalimat atau menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Berdasarkan jenis dan penggunaannya. Yaitu yang pertama jenis conjunction yang fanboys. Yang kedua itu jenis conjunction yang bukan fanboys atau selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu hanya singkatan dari F-nya itu adalah for, teman-teman. F-nya itu adalah for artinya karena, A-nya itu adalah and artinya dan, N-nya ini adalah nor artinya juga tidak, B-nya itu but artinya tetapi, O-nya or artinya atau, Y-nya yet artinya namun, S-nya so artinya sehingga. Nah, disingkat jadinya fanboys. Seperti itu. Oke. Nah, 7 conjunction ini berbeda dari conjunction yang lain, teman-teman. Oke, misalnya nih sama-sama mau bilang karena kalau di fanboys tadi kita punya for. Tapi ada juga karena yang bukan fanboys yaitu because sama since. Since itu juga bisa artinya karena, ya, teman-teman. Kemudian ada when, once sama us artinya ketika. Kemudian ada where artinya di mana atau dimanapun misalnya kalau wherever ya. Kemudian ada which, who, sama that. Artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada penggunaan khususnya, teman-teman. Yang nanti akan kita pelajari di hari ke-10. Ya. Kemudian ada that itu juga bisa berarti bahwa. Well itu bisa diartikan sedangkan atau meskipun juga bisa ya. Well itu juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Ada every time sama whenever juga artinya kapanpun. Kemudian ada wherever, dimanapun. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, contohnya adalah whose daughter, yang anak perempuannya. Kalau whose car, yang mobilnya. Whose house, yang rumahnya. Jadi kalau whose diikuti kata benda itu caranya bilang yang apanya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada the way, ada how, ada us, itu artinya sebagaimana atau seperti atau selayaknya, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi, tidak cukup untuk conjunction selain fanboys kalau kita masukkan di satu presentasi atau satu slide, nggak muat teman-teman, karena ada banyak banget. Oke teman-teman, intinya selain fanboys itu beda dari fanboys. Nah sekarang bedanya apa? Kenapa sama-sama conjunction tapi dibedakan? Nah bedanya adalah di penggunaan ya atau di posisi di dalam kalimat. Jadi yang pertama, posisinya fanboys atau for and nor but or yet so tadi ya teman-teman, dia tidak bisa di awal kalimat. Saya ulangi lagi, conjunction fanboys itu tidak bisa muncul di awal kalimat. Ini di soal structure TOEFL ya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan atau di awal kalimat, kemudian kalimat itu di soal itu punya dua subjek, dua predikat, dan di pilihan ganda ada yang diawali dengan conjunction fanboys, jangan dipilih. Oke, karena fanboys tidak boleh muncul di paling depan. Oke, teman-teman. Kemudian kalau conjunction selain fanboys, nah ini boleh dia di paling depan, boleh juga di tengah seperti conjunction yang fanboys. Seperti itu. Nah nanti kalau kita tulis rumus, teman-teman, fanboys itu rumusnya cuma satu, pola kalimatnya. Jadi kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Jadi subjek, predikat, koma, kemudian salah satu dari fanboys, kemudian subjek, predikat. Oke, jadi bentuknya selalu seperti ini. Tapi kalau yang selain fanboys, itu nanti bentuknya ada 3 pola, teman-teman. Karena conjunction selain fanboys ini bisa pindah-pindah tempatnya. Jadi bentuknya bisa subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Bisa juga subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Atau conjunction, subjek, predikat, koma, subjek, predikat. Jadi conjunction yang selain fanboys itu boleh paling depan, teman-teman. Jadi kalau ada titik-titik di awal, dan kita memang butuh conjunction, pilih yang selain fanboys. Seperti itu. Kemudian perbedaan yang terakhir, nah ini conjunction yang fanboys ya teman-teman. Conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Saya ulangi lagi, conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Walaupun bisa. Misal nih teman-teman,
Misalkan kalau yang menghubungkan dua subjek, dua predikat dulu ya. Misalkan saya suka apel dan jeruk misalkan. I like apples and I like orange. Sorry. Orange yang kecil ya, oranges. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi I like apples and I like oranges. Nah, itu N-nya di situ menghubungkan dua subjek, dua predikat, yaitu I like dan I like. Seperti itu. Nah, tapi fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Kalau subjek predikatnya sama, itu cukup kita tulis satu aja nggak apa-apa. Jadinya I like apples and oranges. Nah, seperti ini idenya tetap sama. Jadi kalau disimpulkan, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat walaupun boleh. Ya, dia juga bisa menghubungkan selain subjek predikat. Oke, contohnya yang bawah itu, saya suka apel dan jeruk. Nah, itu kalau N-nya di sini yang bawah itu menghubungkan dua objek, teman-teman. Kata benda setelah kata kerja atau setelah predikat, itu tempatnya objek. Nah, objeknya ada dua, yang disukai ada dua, yaitu apel sama jeruk, seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, kira-kira seperti ini. Yang pertama dulu. Nah, ini fanboys yang bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Yang pertama ada kalimat berbunyi, turtles and tortoises have a special shell on their back and can live for more than 100 years. Nah, di situ di kalimat ini ada dua N, ada dua fanboys. Nah, N yang pertama dia menghubungkan dua subjek saja, yaitu turtles and tortoises. Nah, kalau N yang kedua itu menghubungkan dua predikat saja, teman-teman, yaitu have sama can live. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya, octopi have no bones but a beak. Octopi itu bentuk jamak dari octopus ya, teman-teman. Walaupun kita juga boleh bilang octopuses, itu boleh. Oke. Jadi kalau diartikan para gurita tidak memiliki tulang, namun paruh. Nah, but di situ, fanboys di situ cuma menghubungkan dua objek saja, yaitu bones sama beak, tulang dan paruh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, the manager presented the materials concisely and clearly. Pak manajer menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Nah, kata dan di situ menghubungkan dua keterangan cara, yaitu dengan padat sama dengan jelas. Ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, contohnya, my room is big but a little dark. Ruanganku luas namun sedikit gelap. Nah, di situ namunnya atau but-nya di situ menghubungkan dua sifat, yaitu big, luas, sama dark, gelap. Ya. Nah, contoh terakhir yang kelima sama kayak nomor 4 ya, teman-teman. Di situ but-nya menghubungkan dua kata sifat, big sama a little dark. Bedanya kata sifat di sini dia menjelaskan kata benda di subjek. Jadi boleh. Intinya but atau fanboys itu boleh menghubungkan bagian dari kalimat saja, tidak subjek predikat. Seperti itu. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya adalah she is not perfect, but I love her. Dia tidak sempurna, namun aku menyukainya. Seperti itu. Nah, itu ada subjek pertama yaitu she, predikatnya pertama yaitu is. Subjek kedua adalah I, predikat kedua adalah love. Seperti itu. Dan dihubungkan menggunakan fanboys, biasanya sebelumnya penandanya ada komanya. Teman-teman, untuk fanboys ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, terus ada catatan khusus untuk penggunaan fanboys ketika dia menghubungkan bukan subjek, maksudnya menghubungkan selain subjek predikat atau menghubungkan bagian dari kalimat aja yang contoh nomor 1 sampai 5 tadi, ya. Nah, syaratnya adalah fanboys ketika menghubungkan bagian dari kalimat itu harus setara, harus paralel, teman-teman. Oke. Kalau menghubungkan kata kerja, ya kata kerjanya misalkan kalau present ya harus sama present. Seperti itu, ya. Verb 1 dengan verb 1 misalkan, atau verb SIS ya harus dengan verb SIS, verb 3 dengan verb 3 dan seterusnya. Ya, intinya harus sama. Nah, contohnya di kotak ini yang incorrect, teman-teman, yang salah. Incorrect itu salah ya. Jadi salah ketika conjunction fanboys ini tidak menghubungkan yang paralel atau yang sama. Nah, contoh kalimatnya yang salah adalah I like coffee and happy. Saya suka kopi dan bahagia atau senang. Gak enak juga didengar ya, teman-teman. Nah, gak enaknya kenapa? Karena and dan di sini menghubungkan satunya objek,
satunya kata sifat yang nggak jelas fungsi kata sifat di sini sebagai apa di kalimat. Seperti itu. Nah, yang salah berarti ya happy-nya. Ini harus kita ganti dengan kata benda juga supaya N-nya menghubungkan dua objek, sama-sama objek. Contoh nih, I like coffee and tea. Saya suka kopi dan teh, misalnya. I like coffee and biscuit. Saya suka kopi dan biskuit. I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu misalnya, ya teman-teman. Jadi supaya lebih enak didengar dan lebih mudah dipahami itu harus setara untuk yang dihubungkan sama fanboys seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Saya mau tanya dong Kak, berarti untuk nomor 1 sampai 5 tuh maksudnya setara tuh sama-sama kata sifat atau sama-sama kata benda gitu ya? Kalau misalnya Betul. verb ing, terus kalau misalnya di depannya verb ing, terus belakangnya juga harus verb ing gitu. Betul. Jadi kalau ada verb ing yang dihubungkan juga sama verb ing, sama-sama verb seperti itu. Oke, makasih. Oke, itu kalau di bukunya teman-teman namanya parallel structure seperti itu. Hanya nama ya, teman-teman. Intinya sama. Fanboys ini atau conjunction ini harus menghubungkan dua yang sama, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti ini. Caranya tetap, teman-teman. Ya, cara yang kemarin, yang subjek predikat, itu akan kita pakai sampai kita selesai belajar structure. Karena itu adalah dasar, ya. Kalimat harus ada subjek predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal ini ada nggak predikat? Ada. Yaitu kata Occur. that's right, occurred, ya, teman-teman. Artinya terjadi, dia verb 2. Berarti ini predikat. Subjeknya occurred yang mana? A power failure. That's right, a power failure. Ini adalah subjeknya ya, teman-teman. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Kita cek ke belakang lagi. Adakah predikat lagi kalau ditarik sampai titik? When Ada. That's right, ada verb 2 yaitu went. When. Ini verb 2 dari kata go ya, teman-teman. Ini predikat. Subjeknya went yang mana? The lamb. That's right, the lambs. Ini adalah subjeknya. Nah, berarti kalimat ini punya dua subjek, dua predikat, yang mana harus dihubungkan menggunakan conjunction. Dan kebetulan di pilihan A, B, C, D, conjunction cuma satu. Ada yang masih ingat yang mana, teman-teman, conjunction? So. Iya, that's right. Yang so ya, itu anggotanya fanboys, yaitu S-nya itu so, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang bravo, seperti itu. Kalau yang alpha itu keterangan ya, then itu artinya kemudian atau pada waktu itu. Seperti itu. Kalau yang tadi later itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Jadi artinya bisa nanti, bisa habisnya itu kayak gitu ya. Next itu juga kata sifat bisa, kata keterangan bisa. Seperti itu. Nah, kita nggak butuh kata keterangan atau kata sifat. Kita butuhnya conjunction. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau diartikan power failure itu korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Oke, mungkin dari contoh pertama ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Kak mau memastikan Kak, berarti itu kan occur itu verb to, terus when itu verb to. Nah, itu harus disambungkan sama anggota fanboys itu ya? Betul. Jadi harus tidak harus fanboy sih. Intinya conjunction, Miss. Ya kebetulan di sini conjunction di pilihan ganda adanya yang fanboys seperti itu. Oke, makasih. Oke. Itu adalah fungsi. Oke, silakan. Tadi yang occurred itu kan predikat, tapi kan kadang tuh kita bingung menentukan ini verb 2 apa verb 3 gitu. That's right. Jadi kan katanya kalau dia itu verb 3 tidak mampu menerangkan ya. Kalau verb 2 itu maksudnya dia menerangkan si predikat itu ya, kemarin ngomongnya gitu ya. Tapi sementara di sampingnya itu kan ada conjunction ini. Maksudnya gimana, Miss? Menerangkan? Kemarin kan kalau verb 3 itu kan kayak misalnya pakai ed gini, kadang kita bingung nih ini 2 apa 3 gitu kan. Iya, 2 apa verb 3. Kalau kemarin tuh kan kalau verb 3 itu berhenti sampai di situ aja. Yang kalau yang verb sesungguhnya itu mampu menerangkan si subjeknya kan kemarin tuh ya. Nah, terkadang kita bingung untuk menentukan ini nih acute ini maksudnya verb 2 apa verb 3 gitu. Sementara kan kalau dia itu verb 2
kan harus ada menerangkan objeknya ya? Benar Tidak nggak? selalu, Benar Miss. gitu nggak? Nah, misalkan nih, atau saya giniin aja, saya pakai bahasa Indonesia aja. Kemarin kita belum bahas verb 2, verb 3, Miss. Jadi verb 2, verb 3 itu kita akan pelajari di hari ketiga. Nah, bedanya adalah verb 2, verb 3 itu verb 2 aktif, artinya me. Kalau verb 3 itu pasif. Kalau dia berdiri sendiri ya, artinya nanti di, teman-teman. Verb 2 itu predikat, verb 3 bukan. Seperti itu. Nah, misalnya di kalimat seperti ini. Kemarin, sebuah kecelakaan yang besar terjadi. Titik. Kalimatnya bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Salah nggak apa-apa, kita belajar teman-teman. Kemarin bahasa Inggrisnya? Yesterday. Yesterday, alright. Sebuah Accident ya. A big Okay. accident A big accident, that's right. A big accident happened. happened. Boleh, pakai occurred juga boleh. Kalau occurred itu lebih formal ya, yang biasa dipakai di TOEFL itu yang occurred, tapi sama, itu sinonim teman-teman. Tapi nggak apa. Ini hanya contoh. Jadi yesterday a big accident happened. Pertanyaan saya di sini happen verb 2 atau verb 3? Jadinya verb 2 ya? That's right, verb 2. Setelahnya ada objeknya nggak, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang gini, verb 2 dan verb 3 itu tidak menentukan apakah kita, gimana ya ngomongnya, teman-teman? Verb 2 dan verb 3 itu tidak menentukan apakah kita butuh objek atau tidak. Nah, yang menentukan itu adalah maknanya, Miss. Apakah artinya aktif atau pasif. Nah, Nah, untuk itu terkadang kan kita kadang gitu ya, maksudnya kita nggak tahu, maksudnya kadang kita nggak mengerti gitu, jadi terkadang susah juga ya. maksudnya nggak Maksudnya mengerti definisi artinya ya, Miss? Oh kalimatnya, ya. artinya gitu maksudnya. Oke, Kan nah kalau itu yang maksudnya selama ini kita dari hari pertama dan hari kedua kan seakan-akan jadi kita tahu sistematis ya, maksudnya tanpa pun mengetahui arti setiap kalimat, tapi kalau dikasih tahu secara rumusnya, jadi kita paham gitu. Nah, lebih jadi mudah gitu ketika ya, Miss. ketemu Oke. yang seperti ini, jadi ada agak-agak membingungkan gitu. That's right. Jadi gini, memang salah satu tantangan teman-teman nanti itu adalah menentukan di dalam soal itu nanti kata kerja yang ada ed-nya itu apakah dia verb 2, aktif, predikat ya, atau verb 3 yang berdiri sendiri. Dia pasif dan dia bukan predikat. Nah, ini nanti kita akan pelajari hari ketiga, Miss. Nah, tapi intinya cara menjawabnya kalau saya ya, sekarang kalau ditanya bagaimana kita mengetahui occurred di situ dia adalah verb 2 atau verb 3? Karena occurred ini nggak mungkin verb 3. Apa artinya occurred kalau di verb 3 kan? Karena terjadi itu memang sudah apa ya teman-teman? Terjadi itu nggak butuh objek. Kalau ada kata kerja yang nggak butuh objek, contohnya duduk, contohnya tidur, contohnya berlari, contohnya berjalan. Nah, itu dia tidak bisa dipasifkan alias selalu aktif. Sama kayak terjadi ini. Terjadi ini dia selalu aktif, Miss. Jadi artinya di sini nggak mungkin verb 3. Dia adalah verb 2. Nah, berarti apakah kita harus mengetahui arti untuk kata kerja? Jawabannya iya. Nah, makanya di awal saya bilang waktu kenalan dengan TOEFL itu ya, vocab nanti akan membantu teman-teman sekali dalam mengerjakan TOEFL ini. Kalau teman-teman dapat vocab baru ketika belajar, catat. Karena saya juga gitu, teman-teman. Karena kalau dapat soal-soal, saya nemu vocab-vocab baru, saya cari artinya, nanti saya catat seperti itu. Nanti kalau teman-teman misalnya ada koleksi, kemudian pengen dikonfirmasi benar atau enggaknya, nanti boleh dikonfirmasikan ke saya. Nanti kalau misalnya ada yang meleset sedikit, ya saya luruskan. Seperti kalau sudah benar, kalau yang konsultasi banyak, nanti akan saya kompilasi, yang sama saya jadikan satu, nanti saya kirim ke grup biar semuanya juga dapat. Seperti itu. Ya, jadi memang bukan cuma TOEFL, teman-teman. Apa namanya, belajar bahasa Inggris itu yang paling penting itu adalah vocab, bukan grammar, bukan pronunciation. Oke, pronunciation itu salah nggak apa-apa, grammar salah nggak apa-apa. Bahkan mohon maaf ya, yang orang apa namanya, orang Amerika asli, orang Inggris asli pun, mohon maaf yang kurang berpendidikan itu, atau yang misalnya nggak sekolah, mereka bahasa Inggris tapi grammarnya ya salah-salah gitu dan bisa dipahami, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau vocab, nah kalau kita nggak tahu kata-kata dalam bahasa Inggris untuk belajar yang lain itu sulit seperti itu. Jadi tapi untuk ini perbedaan verb 2 verb 3 kita jabarkan besok ya karena lumayan panjang teman-teman penjelasannya seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lain dulu, teman-teman, silakan.
Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, adakah predikat di soal, teman-teman? Ada was. Iya, that's right, ada was ya, itu ada predikat. Miss. Apakah ada subjeknya was dulu? Subjeknya was Enggak ada ada. nggak? Belum. Ada. Nah, berarti di sini kita hutang subjeknya was. Tapi jangan buru-buru dulu. Kita cari dulu ke belakang ada predikat lagi nggak, teman-teman? Ada miss. Ada. Ya, that's right, ada miss ya. Nah, kalau ini gini, kalau ada miss, ada ed-nya dan setelahnya ada objeknya, sudah pasti dia verb 2, teman-teman. Kalau dia berdiri sendiri ya. Karena kalau verb 3 berdiri sendiri itu pasif dan pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, kebetulan di sini ada objeknya, berarti miss di sini adalah verb 2, artinya melewatkan atau ketinggalan seperti itu. Kita sudah ada predikat miss, subjeknya missed yang mana di sini, teman-teman? I. That's right, ada subjek I. Nah, berarti di kalimat ini nanti akan ada 2 subjek, 2 predikat, yang mana harus dihubungkan juga dengan conjunction. Otomatis kita carikan conjunction sama subjek. Tapi kalau titik-titiknya di paling depan, ada conjunction yang di paling depan seperti ini, jangan dipilih yang fanboys. Pilihnya yang selain fanboys, teman-teman. Seperti itu. Nah, cari ABCD yang conjunction sama subjek. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? D. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, ya, yang since he, seperti itu. Nah, kalau yang alpha itu cuma subjek, nanti kita punya 2 subjek, 2 predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya, teman-teman. Kemudian kalau yang bravo, because itu hanya conjunction, nggak ada subjeknya, tapi ada predikat, nggak bisa. Kalau yang Charlie itu ada subjek the train, tidak ada conjunction, nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang delta, ada conjunction since, ada subjek he. Seperti itu. Ya sudah, berarti jawabannya delta. Kalau diartikan karena dia terlambat, saya ketinggalan atau saya kelewatan acaranya atau ya acaranya atau janjiannya. Seperti itu. Nah, dari contoh ke soal kedua, gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke oh, ternyata sudah habis contoh soal terakhir. Mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman seperti biasa ya. Waktunya 30 detik, satu soal, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie. Oke, ada juga Bravo. Oke, antara Charlie dan Bravo. Mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik, sebentar ya, teman-teman. Oke, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu occurs, ya, artinya terjadi yang tadi. Ini verb SES-nya. Subjeknya adalah uniform acceleration, kata bendanya di acceleration-nya. Tarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi yaitu remains, artinya sama kayak stays, teman-teman, yaitu tetap. Subjeknya adalah the rate, kata bendanya di rate-nya ya. Kemudian sudah tidak ada penada subjek predikat lagi. Nah, di sini ada 2 subjek, 2 predikat yang tempo atau ketemu. Nggak boleh, teman-teman. Ini harus kita pisah dengan conjunction. Ya. Cari ABCD yang dia adalah conjunction. Nah, kebetulan ABCD yang conjunction cuma 1, teman-teman. Ya, yaitu yang bravo. Ya sudah, berarti jawabannya bravo. Ya. Kalau yang alpha, according to itu walaupun kelihatannya ada 2 kata, teman-teman, dia 1 kata. Dia kelas katanya adalah preposisi. Oke. Preposisi kita nggak butuh preposisi ya. Fungsi preposisi itu adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Sedangkan di sini kita butuhnya conjunction. Alpha nggak bisa. Yang bravo if conjunction kita tahan dulu. Yang Charlie with itu preposisi juga, teman-teman. Artinya dengan. Kita nggak butuh preposisi. Yang delta itu under artinya di bawah, itu juga preposisi, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Ya, nah berarti jawabannya yang yang bravo nanti kalau diartikan
percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan tetap sama di atas interval waktu yang sama dan tanpa hambatan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau teman-teman misalkan dapat vocab baru tuh, according to ternyata artinya menurut kelas katanya preposisi. Ditulis aja, teman-teman. Saya juga gitu. Kalau dari film, dari latihan, nanti kalau dapat vocab baru ditulis. Seperti itu. Karena kalau cuma diingat-ingat hilang. Next ya. Nomor 2, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada are. Kemudian subjeknya adalah children. Sebelum ada kata children itu ada kata before. Itu conjunction, teman-teman. Nah, berarti kita butuh subjek predikat satu lagi. Kita cek ke belakang. Di setelah koma itu ada kata kerja verb 1. Verb 1 itu fungsinya hanya sebagai predikat, ya. Kemudian nah sebelumnya atau setelahnya koma di titik-titik itu tempatnya subjeknya communicate. Ya sudah berarti kita kehilangan satu subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha itu conjunction ya, teman-teman. Kalau di dalam kalimat mau ada 2 conjunction, subjek predikatnya harus 3. Oke, sedangkan di soal subjek predikatnya nanti hanya ada 2. Berarti kita nggak butuh conjunction, teman-teman. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, they itu kata ganti atau pronoun. Kemungkinan jadi subjek bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, furthermore itu keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek ya. Furthermore itu artinya adalah apalagi, seperti itu ya, teman-teman. Yang delta, who itu conjunction. Kita nggak butuh conjunction. Ya, kita butuhnya subjek. Berarti fix jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu untuk berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ke nomor 3, dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alpha dan delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat sama sekali nggak ada ya. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kemudian cari subjeknya, tarik dari depan ada the, pasti ada kata benda. Nah, kata bendanya di mushroomnya. Nah, itu subjeknya, teman-teman. Oke, berarti kita hanya kehilangan predikat saja. Karena kalau ditarik ke belakang tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat. Artinya sudah lengkap kalimatnya, hanya butuh predikat saja. Ya. Yang alpha, ada satu predikat tapi ditambahkan conjunction which. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada to verb 1. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie verb ing berdiri sendiri tanpa to be tidak bisa jadi predikat. Oke. Kalau yang delta has, nah verb SIS itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, berarti jawabannya yang delta ya. Karena kita tadi butuhnya adalah predikat. Nah, nanti kalau dibaca, the edible tube mushroom has a cushion like moist light brown or darkish red cap. Kalau diartikan jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah, nah ini ngartikannya dari belakang teman-teman, sebuah topi yang warnanya itu merah gelap atau coklat muda yang lembab dan berbentuk seperti atau mirip bantal sofa. Seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan? Karena saya mendengar ada yang unmute. Kak, berarti di situ conjunction-nya tadi or ya? Oke, or-nya di sini tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, Miss. Dia hanya menghubungkan dua kata sifat, yaitu light brown sama darkish red. Jadi dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau ada conjunction yang tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, dan tidak ada hubungan dengan titik-titik, teman-teman abaikan saja. Seperti itu. Karena fanboys itu bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, dan bagian dari kalimat ajams. Itu keunikan dari fanboys. Seperti itu. Gimana, dapat ya maksud saya? Atau gimana? Mungkin masih bingung? Berarti di kalimat itu emang nggak ada conjunction-nya. Oke, jadi or di situ memang conjunction, Miss, tapi bukan conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena memang kalau or di setelahnya itu nggak ada, subjek predikatnya nggak ada. Berarti or di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kalau ada seperti ini di teman-teman hiraukan aja, karena or-nya atau fanboys-nya bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, sedangkan yang penting atau krusial di dalam kalimat itu adalah subjek predikat. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat? Iya, paham, makasih. Oke, dapat ya. Oke. Nah, kalau yang kita masukkan alpha nanti, misal kita anggap or itu conjunction, dan nanti ada dua conjunction, teman-teman. Subjek predikatnya cuma satu. Kalau ada dua conjunction, itu subjek predikatnya harus tiga. Seperti itu. Oke. Kalau yang Bravo sama Charlie malah nanti kita kehilangan predikat. Seperti itu. Ya, jadi or di situ teman-teman abaikan aja karena dia bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia hanya menghubungkan dua kata sifat yang menjelaskan kata cap. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ke number 4. Ya, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silakan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silakan. Oke, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada R. Predikatnya, subjeknya adalah gorillas. Oke, kemudian tarik ke belakang lagi. Ada predikat lagi, yaitu R lagi. Subjeknya adalah they. Nah, berarti fix di situ kita butuh conjunction. Ya, cari A, B, C, D yang dia adalah conjunction. Yang alpha memang ada conjunction how, tapi ada predikat lagi yaitu are, teman-teman. Nanti predikatnya double yang setelahnya conjunction how. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah in spite of itu satu kata, walaupun kelihatannya ada tiga kata, teman-teman. In spite of itu preposisi kelas katanya, artinya adalah meskipun. Nah ini kalau kita masukkan di sini kita artikan enak, teman-teman. Ya, tapi secara kelas kata ini nggak bisa. Oke, makanya kadang mengartikan itu tidak bisa dipakai di soal structure TOEFL seperti itu. Bravo nggak bisa ya, karena dia preposisi. Yang Charlie, nah sama. Because of, teman-teman hati-hati ya. Because sama because of itu beda. Because itu artinya karena, kelas katanya conjunction. Kalau because of, ada of-nya, itu satu kata juga, kelas katanya adalah preposisi. Artinya sama-sama karena, teman-teman. Oke, tapi beda kelas kata ya. Kita butuhnya conjunction bukan preposisi. Berarti Charlie nggak bisa. Yang delta even though. Nah, even though, although, though aja itu juga dia adalah conjunction. Berarti fix jawabannya adalah yang delta ya. Karena kita butuhnya conjunction doang di sini. Dan ABCD yang conjunction aja itu hanyalah yang delta. Oke, berarti jawabannya delta. Nanti kalau diartikan para gorila merupakan binatang-binatang yang pendiam. Meskipun mereka mampu untuk menghasilkan atau membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Alpha. Baik antara Alpha dan Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat di titik-titik. Kemudian karena titik-titiknya di depan, ya sudah kita butuh subjek. Berarti kita cuma butuh subjek sama predikat aja ya, teman-teman. Kalau yang alpha, di situ memang ada subjek, ada predikat, tapi ada kata hubung wherever, ada conjunction. Sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek di early prospector, predikatnya adalah live. Kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada not only did di early prospector. Nah ini kebalik. Ada predikat, subjek setelahnya. Nah ini babnya namanya inversi ya teman-teman. Memang kalau ada not only di depan sendiri sebelum subjek itu harus diinversi. Tapi not only ini gandengannya adalah but also yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Atau but gitu aja ya. Jadi but yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi setelah titik-titik itu nggak ada but, nggak ada subjek predikat lagi. Nah berarti Charlie nggak bisa. Untuk inversi atau pembalikan subjek predikat ini kita akan pelajari hari keempat teman-teman. Oke. Intinya Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek yaitu the early prospector tapi tidak ada predikat. Nggak bisa, kita butuhnya subjek predikat. Berarti jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau diartikan pencari emas pertama kali menjalani hidup yang kesepian dan kasar atau keras, jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Kita lanjut ke number 6. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Kita tarik dari depan dulu cari predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah the difference. Nah, kalau difference pakai CE itu kata benda ya, teman-teman, artinya perbedaan. Tapi kalau different pakai T, yang akhirnya T itu dia adalah kata sifat, artinya berbeda. Seperti itu. Kemudian, nah setelah is itu ada conjunction that, ada predikat is printed, subjeknya label, dihubungkan sama conjunction that ya. Nah, setelah printed itu ada conjunction lagi yaitu while. Ya sudah, berarti setelahnya kita butuh subjek sama predikat ya teman-teman. Cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Yang alpha ada verb 3 yaitu spoken diikuti predikat. Nah verb 3 itu nggak bisa jadi subjek teman-teman. Berarti alpha nggak bisa ya. Kemudian yang Bravo ada predikat nggak ada subjeknya, Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek yaitu slander, artinya fitnah ya. Predikatnya adalah is spoken. Nah kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Yang Delta tiba-tiba predikat nggak ada subjeknya, Delta nggak bisa. Fix jawabannya berarti yang Charlie ya. Kita tadi butuhnya subjek sama predikat. Nah nanti kalau diartikan perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis atau tercetak, sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan. Seperti itu. Oke, next number 7. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Baik, kita cek ya. Cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah the knee. Kemudian ada predikat lagi yaitu meat, subjeknya adalah the thigh bone.
Oke. Nah, berarti di tengah-tengah harus ada conjunction-nya yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Cari ABCD yang conjunction aja ya, teman-teman. Yang alpha in itu preposisi, bukan conjunction. Alpha nggak bisa. Yang bravo where conjunction kemungkinan bisa, kita tahan dulu yang bravo. Yang Charlie ada conjunction juga yaitu where, tapi ditambahi pronoun sebagai subjek. Nah, nanti subjeknya double, teman-teman. Pemborosan ya, berarti Charlie nggak bisa karena salahnya ada subjek lagi, yaitu it. Sedangkan setelah titik-titik sudah ada subjeknya. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta nggak ada conjunction, delta nggak bisa. Fix jawabannya berarti yang bravo ya. Nanti kalau diartikan lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, next number 8. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Di situ ada auxiliary sama verbnya yaitu can result. Kemudian subjeknya belum ada ya, karena Kevin di sini ditabrak sama preposisi of, teman-teman. Berarti dia jadi keterangan, bukan kata benda atau kata ganti. Berarti nggak bisa jadi subjek keterangan. Artinya di titik-titik kita butuh subjek. Kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction yang menghubungkan subjek predikat lagi. Artinya kalimatnya sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, kita hanya butuh subjek saja maksudnya. Yang alpha, consuming in excess. Nah, sebenarnya verb ing itu bisa jadi subjek. Kenapa saya bilang sebenarnya? Nah, untuk menjadikan verb ing itu jadi subjek, kita harus ikuti aturan penggunaan verb dasarnya atau kata dasarnya, verb aslinya, verb satunya. Nah, consuming itu verb satunya consume, teman-teman. Artinya mengkonsumsi. Nah, nggak mungkin saya cuma bilang ke teman-teman, guys, hari ini kita akan mengkonsumsi. Terus saya diem. Pasti teman-teman bingung, mengkonsumsi apa? Artinya mengkonsumsi itu butuh objek. Nah, aturan yang dimaksud itu seperti itu, teman-teman. Sedangkan setelah consuming ini nggak ada objeknya. Berarti nggak bisa. Ini secara makna nanti belum selesai, nggak lengkap. Alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada kata benda consumption. Nah, kalau kata benda nggak perlu dikasih objek karena memang yang boleh punya objek bukan kata benda, tapi kata kerja sama preposisi. Oke, berarti kemungkinan bravo bisa. Kata benda fungsinya jadi subjek ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie itu verb 1 nggak bisa ya jadi subjek, teman-teman. Charlie nggak bisa. Yang delta ada subjek the consumption, ada predikat lagi is. Sedangkan di soal sudah ada predikat can result. Ini pemborosan predikat. Berarti delta nggak bisa juga. Berarti fix satu-satunya kemungkinan jawaban hanya yang bravo. Ya, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan konsumsi yang berlebihan dari kafein bisa berakibat pada restlessness, insomnia, dan bahkan delirium. Ini istilah fisiologi semua ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Silahkan dicoba lagi, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Halo, cek. Gimana teman-teman? Suara saya keluar? Oh, udah ada. Oh, sorry. Tadi sampai mana? Saya kehilangan suara Tadi sampai belum ada suaranya pas menjelaskan. sama sekali dari awal nomor 9 ya. Iya. Belum. Oke, Jadi pemasukan belum. berarti saya ulangi ya teman-teman. Sorry. Sepertinya kepencet ini headset tombol mute-nya. Oke, baik. Dari awal ya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, tadi ada predikat di belakang ya, increase, itu verb 1. Subjeknya adalah people's expectations. Kata bendanya di expectations-nya ya, teman-teman. Nah, kalimatnya sudah lengkap tuh, subjek, kemudian predikat, right? Kita nggak tahu loh, di titik-titik diisinya sama apa. Nah, caranya biar tahu, kita coba satu-satu dengan sistem eliminasi, teman-teman. Coba yang alpha dulu. Yang alpha di situ ada subject conditions, ada predikat improve. Nah, kalau ada subjek predikat lagi, kita butuh conjunction untuk menggandeng atau menghubungkan dua subjek dua predikatnya. Sedangkan di soal nggak ada conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikat. Di pilihan alpha juga nggak ada, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa, ya. Kalau yang bravo ada conjunction since, artinya karena subjeknya adalah conditions. Oke, kalau ditarik ke belakang tidak ada predikatnya. Nggak bisa ya, kalau ada subjek harus ada predikat, teman-teman. Bravo nggak bisa karena nggak ada predikatnya. Kalau yang Charlie ada subject conditions, predikatnya improve, tapi tidak ada conjunction-nya, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta ada conjunction as, ada subject conditions, ada predikat improve. Oke, dan berarti jawabannya adalah yang Delta. Ya, nanti kalau diartikan, ekspektasi orang-orang atau harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka itu semakin membaik. Kalau diartikan seperti itu. Jadi nanti kalimatnya susunannya subjek predikat, conjunction subjek predikat. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut terakhir ya, nomor 10. Nomor 10 ini hati-hati, ini penggunaan fan voice. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu. Kemudian kita bahas bersama, oke? Baik, semua menjawab alpha, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati kata raise di sini bukan verb ya, bukan kata kerja dia, tapi kata benda. Kenapa? Karena sebelumnya ada the-nya. The itu harus nabrak kata benda, teman-teman. Word by kata sifat, nah kata bendanya raise ini. Oke, kemudian setelahnya to verb 1 bukan predikat, tarik ke belakang lagi. Nah, itu ada auxiliary yaitu has. Kata kerjanya adalah consume, itu verb 3 ya, teman-teman. Nah, di tengahnya ada keterangan seperti ini nggak apa-apa. Memang keterangan itu kadang suka nyempil-nyempil seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi atau teman-teman hilangkan keterangannya nggak apa-apa. Itu hanya penambahan informasi saja. Jadi has consume itu juga boleh. Predikat subjeknya adalah the worldwide race di depan itu ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan ganda, itu ada turunan bentuk kata kerja dari yield. Nah, untuk mengetahui bentuknya yield yang apa yang bisa ditaruh di titik-titik, kita dikasih petunjuk kata and. And itu harus menghubungkan dua yang sama. Nah, untuk mengetahui kata kerja apa di setelahnya, kita cek, tarik ke belakang sampai nemu kata kerja. Nah, kata kerja kebetulan di predikat itu ya, yaitu has verb 3. Ya, nah berarti setelah and juga harus has verb 3 atau has-nya dihapus nggak apa-apa, teman-teman. Sama kalau misalkan and itu menghubungkan to verb 1, itu boleh to verb 1 and to verb 1 atau to verb 1 and verb 1-nya aja, to-nya dihilangkan nggak apa-apa. Oke. Nah, berarti jawabannya kita butuh cek has verb 3 atau verb 3-nya aja. Oke. Yang alpha, yielded. Di situ kemungkinan verb 3 karena dia punya objek ya, teman-teman. Dan dia setelahnya kata has. Jadi itu sebenarnya has yielded, has-nya dihapus nggak apa-apa. Karena inti dari kata kerjanya artinya adalah di yield-nya. Oke, has-nya hanya sebagai auxiliary atau pembantu saja atau kata kerja pembantu.
Oke, kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang Bravo yielding, verb ing. Sebelum N sama sekali tidak ada verb ing. Berarti nggak bisa ya teman-teman yang Bravo. Kalau yang Charlie to verb 1. Sama, sebelum N sampai predikat ini nggak ada to verb 1 sama sekali. Berarti Charlie nggak bisa. Nanti kalau diartikan nggak nyambung. Kalau yang Delta, hati-hati teman-teman. Memang di situ sama-sama ada has-nya, tapi ini beda arti. Has di soal itu auxiliary, karena setelahnya ada kata kerja lain, yaitu verb 3. Artinya telah. Jadi telah mengkonsumsi. Tapi has yang di Delta itu setelahnya nggak ada kata kerja. Adanya objek, adanya kata benda, yaitu a yield. Kalau ada a, pasti setelahnya kata benda. Jadi yield-nya itu kata benda, teman-teman. Bukan kata kerja. Ya, nah has-nya di sini artinya memiliki, itu verb SES. Nah beda kelas kata, beda makna juga. Bukan beda kelas kata, beda bentuk kelas kata ya teman-teman, bentuknya beda. Berarti delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang alpha tadi. Ya, jadi kalau ada has yielded boleh, atau yielded aja boleh. Jadi has-nya dihapus nggak apa-apa. Sama kayak to verb 1 tadi yang saya bilang. Jadi boleh to verb 1 dan to verb 1 atau to verb 1 dan verb 1-nya aja. To-nya dihapus nggak apa-apa. Karena yang punya arti itu di verb 1-nya, teman-teman, bukan di to-nya. Sama kayak has consume itu yang punya arti consume-nya, bukan has-nya. Has di sini sebagai auxiliary saja. Seperti itu. Jadi kalau dihubungkan, walaupun pakai auxiliary boleh, verb intinya aja juga boleh. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alpha ya. Jadi kalau dibaca, the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded few results. Kalau diartikan, persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan bahan bakar sintetis yang terjangkau sejauh ini telah menghabiskan miliaran dolar dan berbuah atau membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah penggunaan conjunction ya, teman-teman. Jadi di kalimat kalau ada subjek predikat lebih dari satu, kita butuh conjunction. Seperti itu. Sebelum saya akhiri ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silahkan. Mau tanya, Kak. Boleh, Miss. Silahkan, Miss. Yang nomor 8 tadi, kalau misalnya jawabannya itu yang A itu berubah jadi consuming excessive caffeine, itu berarti kalimatnya gitu ya. Kalau misalnya Betul. Ya. ganti. Jadi kalau misalkan consuming caffeine excessively atau consuming excessive caffeine misalnya ya, itu boleh nanti jadi kalimat. Itu maksudnya jadi subjek, boleh jadi subjek karena consuming di situ butuh objek, nanti kafein nanti jadi objeknya consuming. Tapi di sini kafeinnya ketabrak off nih, jadi jadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya di sini consuming excessive caffeine, nah itu bisa jadi subjek karena consuming butuh objek ya, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan, kemudian butuh penjelasan apapun, langsung japri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Atau nanti saya kirim kunci untuk penjelasannya ya teman-teman. Karena di latihan itu sudah saya buatkan video penjelasan, lebih enak daripada hanya kunci jawaban. Tapi nanti tetap ketika teman-teman masih bingung, japri aja. Nanti coba saya jelaskan dengan kata-kata yang berbeda seperti itu. Okay, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a great day. Okay, have a great day, everyone. See you next time.